rekan-rekan dari BPBD Kabupaten Pamekasan. Dan saat ini di lembar yang ke-14 bulan Januari 2025, Hera tidak sendiri. Kali ini Hera bersama Bapak Ahmad Dovir Rosidi ya, selaku PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Iya. Selain Bapak Ahmad Dovir Rosidi, iya, kita juga akan menyapa Bapak Ahmad Zainullah di sini selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Selamat pagi Bapak Ahmad Zainullah. Selamat pagi, Bu. Iya, alhamdulillah. Dan juga Bapak Haji Zainal Mastuki selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan atau Kabid PK ya Pak ya, Kabupaten Pamekasan. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, mungkin mic-nya agak ke depan. Iya, silakan. Iya, sudah dicek. Oke. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Hera bersama rekan-rekan dari kantor BPBD Kabupaten Pamekasan di sini akan bersama kerabat Ralita melalui channel resmi kami, channel YouTube Ralita Official. Anda bisa bergabung dan bisa mengajukan beberapa pertanyaan, dan tentu saja untuk Anda yang saat ini sudah bergabung di Ralita Official bersama kami, kami ucapkan selamat pagi. Ya, baik kerabat, sementara Hera juga akan menjelaskan di mana talkshow kali ini tentang kesiapsiagaan dan pencegahan bencana ya Pak ya, di mana kali ini mungkin akan direview dulu oleh Bapak Dovir terkait dengan BPBD yang ada di Kabupaten Pamekasan. Monggo Pak Dovir. Baik, terima kasih Bu Hera. Selamat pagi pendengar Ralita FM dimanapun berada. Terima kasih kami ucapkan pada kesempatan pagi ini kita diberikan kesempatan dalam program Talkshow morning. Ya, dalam program Talkshow ya. Yeah. Talkshow Ralita FM, sehingga kami dapat bertemu bertatap muka, juga nanti ada sesi tanya jawab dengan para pendengar. Ya, nanti. Kami dari BPBD Kabupaten Pamekasan, yang mana salah satu OPD yang menangani penanggulangan bencana di daerah. Kami juga ingin menjelaskan bahwa kami ada 3 bidang di sana, 1 sekretariat dan 3 bidang, di mana bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ini Pak Zainal Mastuki selaku kabitnya, sengaja kami ajak memang Bu Hera. Kemudian ada bidang kedaruratan dan logistik, ini Pak Zainullah selaku kabitnya, dan juga ada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Kebetulan kabitnya kosong dan yang PLT-nya juga kurang sehat. Jadi 3 bidang ini bersinergi dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Pamekasan. Iya, betul. Yang mana satu dan lain bidang ini saling berkaitan. Kalau di bidang PK ini berupa di pencegahan dan kesiapsiagaannya, lebih banyak ke mitigasi, pencegahan bencana, sosialisasi. Kemudian di bidang kedaruratan dan logistik ini dalam rangka penanganan pada saat terjadi bencana. Kemudian juga di situ ada logistik dalam rangka pemenuhan pada saat terjadi bencana untuk masyarakat, logistiknya. Kemudian rehabilitasi dan rekonstruksi ini pada pasca bencana. Jadi setelah bencana ada yang harus dikerjakan, tentu bukan tidak ada. Jadi disitulah domainnya. Iya, betul. Demikian. Iya, sementara di sesi kesiapsiagaan ini tentunya ada langkah-langkah ya yang dilakukan Pemkab Pamekasan untuk menghadapi musim penghujan yang tentunya saat ini sudah berjalan cukup lama ya Pak ya. Dari bulan apa itu Pak musim penghujan?
kurang lebih dari bulan November ya. November. Iya, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh PMK Pamekasan terutama dari BPBD setempat? Jadi kami dalam rangka kesiapsiagaan itu sudah berjalan beberapa bulan sebelumnya. Jadi Pak Kabid ini juga dulu sudah melakukan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan, bertemu dengan masyarakat. Kemudian juga ada sosialisasi ke sekolah-sekolah dalam rangka SPAB, pengenalan bencana kepada anak didik kita, siswa-siswi, terutama di daerah-daerah yang memang sekolahnya itu bersinggungan dengan bencana. Kemarin kalau tidak salah di SMP di Jalma SMP 8 ya. 8. MTS. Kemudian di beberapa lokasi lainnya ini sudah kita lakukan. Kita juga sudah memberikan pamflet berupa pencegahan, baik itu dalam rangka pencegahan di hidrometeorologi basah ini ataupun dulu di musim kekeringan. Iya. Selain itu kami juga sudah melakukan apel kesiapsiagaan, apel gelar peralatan dan gelar pasukan. Ini bersama instansi terkait dari Polres, TNI, kemudian OPD lainnya termasuk Satpol PP, Dinas PU, Dinkes, Dinsos, Tagana, beserta relawan, yang mana memang pada dasarnya penanggulangan bencana ini bukan hanya tugasnya BPBD, tetapi tugasnya semua unsur yang terlibat di dalamnya. Karena secara ex officio kepala BPBD ini adalah sekretaris daerah. Jadi kami hanya pelaksana yang menjadi kepala BPBD ex officio sekali lagi adalah sekretaris daerah. Makanya di situ ada peran penting dari semua stakeholder. Baik pemerintah, swasta, akademisi, relawan, yang mana itu dinamakan pentahelix. Jadi saling berkaitan ya. Betul. Nah, tadi setelah Pak Dovir memaparkan bahwa sebelum kita ini ada sosialisasi ya untuk masyarakat tentunya. Nah, dari masyarakat sendiri tanggapannya bagaimana, Pak? Mungkin dari masyarakat sendiri, cara masyarakat Pamekasan untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana alam. Jadi bukan hanya karena bencana alam ini bukan hanya di musim penghujan saja ya Pak ya. Iya. Cara menghadapinya bagaimana? Jadi memang bencana ini bukan hanya identik dengan musim penghujan. Jadi ada di Indonesia kan ada dua iklim. Betul. Jadi musim penghujan dan musim kemarau. Jadi kalau di musim kemarau itu juga kita ada bencana kekeringan di sana. Contohnya kekurangan air bersih, sehingga kita memberikan bantuan air bersih. Kemudian untuk di musim penghujan ini ada beberapa jenis bencana seperti banjir, tanah longsor, kemudian angin kencang, cuaca ekstrim, yang mana secara keseluruhan di Jawa Timur ini ada 14 jenis bencana. 14 jenis bencana, ya. Jadi untuk respon masyarakat, alhamdulillah kami banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Karena kenapa demikian, ada feedback yang timbul, yang mana beberapa komunitas relawan ini juga mengajak kami BPBD dalam rangka penjagaan bencana, misalkan bersih-bersih lingkungan, saluran, kemudian juga ada pegiat-pegiat lingkungan juga, baik itu penanaman mangrove dan lain sebagainya. Yang pasti dari masyarakat tanggapannya positif ya, apalagi dalam hal penanganan dan juga pencegahan sebetulnya ya. Ini dari Bapak Ahmad Zainul ya, selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik atau Kabid KL ya Pak ya. Betul. Tentu saja ada beberapa prosedur evakuasi ya saat terjadi bencana alam di Pamekasan. Mungkin ada beberapa prosedur, mungkin bisa dijelaskan Pak, monggo. Siap, Bu Hera, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Berti Kalasa tadi, kami di bidang KL, Kedaruratan dan Logistik, Pamekasan ini ada 12 jenis bencana, Mbak.
Bu Hera ya. Kalau saya panggil Bu Hera atau Mbak Hera ini. Mbak Hera sama aja. Mbak Hera ya, saya gampang Mbak Hera. Cuma yang lebih intens di Pamekasan ini adalah banjir, tanah longsor, atau ekstrim ya maksudnya. Yang ekstrim. Kemudian Arab juga masuk, tanah longsor, angin puting, benar-benar itu masuk cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim, betul. Dari 3 yang lebih prioritas ini kami melakukan langkah-langkah, Mbak. Betul. Jadi di PK ini yang nanti Pak Cina Butufki yang menjelaskan. Setelah kami dapat info dari teman-teman bidang PK, kami melakukan evakuasi, Pak. Yeah. Jadi dari Sarpras, kalau banjir kami mengerahkan namanya perahu. Ya, ada perahu fiber, ada perahu karet. Dan insya Allah ini di tahun ini akan rencanakan daerah yang memang potensi banjirnya intens setiap tahun, itu akan kami support dulu, Pak. Sampah perahu karetnya atau perahu fibernya yang kita support duluan ke lokasi itu. Terutama Dekanyar, ya, kemudian mana lagi Pateka dan Tuncancang ini, kemudian Patemon. Ini kenapa? Karena evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun 2024 kemarin di awal tahun itu dari support Sarpras ini keteteran. Jadi teman-teman petugas ini masih sibuk menyiapkan Sarpras. Jadi kalau sekarang ini kita harus tanggap. Jadi mutu kita kan harus gerak cepat. Gerak cepat ya, Pak ya. Gerak cepat. Sarprasnya kita support dulu di lapangan, lokasi-lokasi yang memang intens atau memang potensinya sangat besar sekali. Dan banyak kepala keluarga jiwanya di situ, terutama yang orang tua yang sudah lansia, disabilitas dan sebagai anak-anak juga itu, kami akan support ke sana. Dan ini sudah direspon oleh Bapak Pelti Kalaksa dan teman-teman dari kelurahan dan kecamatan. Dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan ini akan kita eksekusi. Kemudian setelah Sarpras ini sudah kita support ke lapangan, kami utamakan dulu warga terdampak dulu, Pak. Jadi orangnya dulu. Orangnya dulu kita evakuasi, Pak, ke titik kumpulnya. Itu kan ada papan informasi, Pak. Betul. Puter tuh jalur evakuasi kita taruh di mana titik kita sepakati bersama tim. Kan ini kan ada satgas, Pak, namanya satgas bencana di kami yang disusun. Itu kita bersama kita bahas mana titik kumpul yang aman, yang tentu itu yang tertinggi, maksudnya jauh dari ini. Setelah itu kita evakuasi korbannya, tempatnya juga kita lengkapi, kita penuhin. Kita sekarang juga dapur umum, kita kerjasama dengan dinas-dinas terkait, terutama dinas sosial. Yang dinas sosial ini yang memiliki peran untuk dapur umumnya. Kita support dari logistiknya, Pak. Jadi kayak biskuit dan sebagainya, atau minuman, mungkin juga beras kalau memang agak keleleran kita support. Kemudian setelah itu kita bersama tim, terutama dengan teman-teman Babinsa dari kecamatan untuk pengaman rumah-rumah, Pak, yang pengungsi, yang mengungsi itu kita mungkin dilakukan sistem ronda atau sistem pos keliling atau gimana. Kalau memang tinggi curah hujannya sangat tinggi dan masih lama. Seperti beberapa tahun kemarin itu kan agak lama, Pak. Sehingga harus kita libatkan teman-teman dari pihak desa, kelurahan, kemudian dari Babinsa, Babinkatimah, kecamatan dan sebagainya, Koramil, sehingga sinergitas termasuk relawan juga, Pak. Jadi saling bersinergi. Betul Pak. sekali. Tentunya yang kita harapkan, Pak, dari masyarakat kalau banjir, kalau petugas sudah melakukan, terutama nanti di BK ini kan melakukan woro-woro, kemudian saat kejadian, tolong kalau disuruh pindah, maksudnya itu sementara untuk menjaga harap pindah gitu, Pak. Akan ada masyarakat tidak mau pindah ini biar
Ini nanti kita koordinasi dengan teman-teman petugas. Kenapa? Kan jiwa kan lebih utamakan dulu, Pak. Kalau masalah hartanya kita kan nanti bersama dengan teman-teman desa dan kelurahan. Itu saja, Pak. Iya. Jadi itu ya Pak ya, untuk mengantisipasi dan juga cara mengevakuasi ya. Ya, kita ke Bapak Zainal Mastuki selaku Kepala Bidang Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan atau Kabid PK ya Pak ya di Kabupaten Pamekasan. Tentang kesiapsiagaan di Kabupaten Pamekasan. Ini tentu saja tadi sudah sedikit dijabarkan oleh Bapak Dovir ya tentang kesiapsiagaan yang tentu saja cara masyarakat Pamekasan untuk memperoleh informasi tentang cuaca dan bencana alam. Ini bagaimana? Terima kasih Mbak Hera dan pemirsa kurang dekat Radio Realita Pamekasan. Iya. Kami secara kebetulan memang Kabid PK yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kalaksa tadi, Bapak Dovir, sekilas sudah disinggung bahwasanya di dalam rangka melaksanakan kegiatan mic-nya mungkin bisa menjelang tidak masuk. Tidak masuk ya? Iya, coba. Oh masuk, berarti kurang dekat. Iya. Monggo. Apa perlu dari awal? Monggo, silakan. Terima kasih Mbak Hera dan pemirsa Radio Realita Pamekasan. Saya Zainal memang Kabid PK sesuai dengan apa yang sempat sedikit disampaikan oleh Pak Kalaksa tadi, Bapak Dovir, bahwa di dalam rangka menghadapi musim penghujan ini kita sudah melaksanakan banyak kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui kelurahan-kelurahan dan desa. Juga di kegiatan sekolah kita mengadakan sosialisasi termasuk di PKK kelurahan, PKK kabupaten juga. Kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam rangka menghadapi bencana khususnya di musim penghujan. Sejak mulai bulan 10 kemarin kami sudah siap-siap telah melaksanakan kegiatan tersebut sampai pada akhirnya kita membangun posko yang berada di area Arif Lanco untuk bagaimana kita mendapatkan informasi dan masyarakat lebih cepat melaksanakan kegiatan semacam pemberitahuan bahwasanya akan ada bencana khususnya di Kabupaten Pamekasan. Untuk itu sebelum terjadi itu kami telah melaksanakan, selain melaksanakan kegiatan sosialisasi, kami sudah melaksanakan koordinasi dengan lintas sektoral, dinas OPD terkait, sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti kebersihan, seperti kerja bakti massal, normalisasi sungai, normalisasi saluran, untuk mengatasi bagaimana bencana khususnya bencana banjir di area perkotaan itu tidak terjadi. Itu harapan langkah-langkah yang sudah kami ambil selaku BPBD Kabupaten Pamekasan. Langkah itu sudah kami laksanakan bersama dengan OPD-PD terkait dan relawan yang berada di Kabupaten Pamekasan. Mungkin itu yang perlu kami tambahin, Mbak Hera. Iya, sementara itu informasi dan juga sedikit pemaparan dari Bapak Zainal Mastuki ya selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pamekasan. Ya, program Talkshow kali ini Hera akan kembali lagi setelah satu lagu berikut ini.
ini, dan tentunya saja kita masih bersama rekan-rekan dari instansi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Masih bersama Bapak Ahmad Dovir Rosidi selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pamekasan dan juga Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik ya, Bapak Zainullah, dan Bapak Zainal Mastuki selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pamekasan. Melanjutkan talkshow kali ini, dan tentu saja Hera berharap kerabat Realita masih stay bersama kami di channel YouTube kami di Realita Official ya hingga 1 jam ke depan. Mengenai tadi yang sedikit dijabarkan oleh Bapak Mastuki ya tentang kesiapsiagaan dari masyarakat sendiri, cara masyarakat Pamekasan untuk memperoleh informasi sudah sedikit dijabarkan tadi ya Pak ya, dan juga dilanjutkan oleh Bapak Dovir, dan kita kembali lagi ke tentang prosedur kedaruratan. Ini tadi prosedur kedaruratan sedikit disinggung mengenai evakuasi ya Pak ya, dan tentu saja untuk posko yang telah disiapkan di Kabupaten Pamekasan sendiri, ini titik pusatnya di mana Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke kerabat Realita, posko-posko? Ya, terima kasih Pak Hera ya. Jadi kebijakan ini nanti kita kita bahas bersama. Cuma titik-titiknya ada juga di area Lancor. Area Lancor. Di kantor-kantor Wabub juga. Oke. Ya, jadi tempat-tempat. Cuma ya dalam kondisi atau situasinya memang nanti baik dari sisi jangkauan, kemudian titik potensi kejadiannya itu mana yang lebih lebih bagus, lebih menjangkau, kita akan bahas bersama tim, karena di sini kan Bapak PJ Sekdanya kan Pak Sekda kan fokus visionya. Yang jelas kalau titik evakuasinya ini kita akan arahkan ke area Lancor, dan lokasi-lokasi lainnya juga akan kita support ke sana Pak. Iya. Detailnya nanti Pak Kalaksa juga akan membantu untuk menjawab hal itu. Oke, baik. Ya, mengenai kerjasama ini Pak antara Pemkab Pamekasan dengan BNPB dan juga BMKG tentunya ya Pak ya untuk mengetahui curah hujan atau cuaca, mungkin bisa dijelaskan? Ya baik. Jadi untuk BNPB itu adalah instansi yang menangani kebencanaan di tingkat nasional yang di pusat. Iya, yang di pusat. Jadi BNPB kalau berbicara tentang dukungan, jadi insya Allah dukungan BNPB ke BPBD Pamekasan untuk tahun ini cukup banyak. Cukup banyak ya Pak. Dan mungkin paling banyak. Jadi dalam rangka penanganan bencana hidrometeorologi basah ini, kami mendapat support yang cukup banyak dari BNPB. Mungkin terbanyak Kabupaten Pamekasan di Jawa Timur. Ada berapa Pak? Mungkin paling banyak. Paling banyak ya. Dukungan logistik dan peralatannya. Jadi kami untuk tahun ini dapat bantuan leg tower. Sebelumnya kita tidak punya. Kita sekarang punya 3 leg tower. Satu kapasitas 12.000 watt. Yang dua itu 9.000 watt. Kemudian untuk peralatan lain, sebelumnya kita hanya mempunyai 1 perahu karet, kemudian 3 perahu fiber yang kecil, kemudian ada 2 perahu yang untuk perahu boat. Untuk tahun ini kita dapat tambahan. Jadi di bulan April kemarin kami dapat tambahan 1 perahu fiber ukuran besar, dan kemudian bulan kemarin Desember ini kita sudah di dropping 4 perahu fiber, kemudian ada tambahan 5 perahu karet. Iya. Sehingga dalam rangka penanganan banjir, manakala terjadi banjir di Kabupaten Pamekasan ini akan sangat memadai. Maka kenapa tadi disampaikan oleh Pak Kabid, kami dalam beberapa waktu dekat ini kita sudah koordinasi dengan pihak kecamatan, dengan Pak Camat Pamekasan, akan menempatkan beberapa perahu fiber di beberapa kelurahan terdampak banjir, sehingga itu memudahkan, betul, untuk memudahkan evakuasi pada saat terjadi bencana. Di samping nanti kita akan bentuk support juga dari kami, yang mana kami posko
itu untuk posko kan terpusat di area Lancor. Iya, betul. Di sana kita juga sudah siapkan beberapa peralatan logistik. Jadi logistik lain ini kita juga sudah siap. Kita sekarang sudah siap 650 paket sembako dari BNPB. Kemudian untuk sandang, papan, sandang, pangan, ya, kita juga sudah siapkan. Jadi mohon maaf seperti pakaian bayi, popok bayi, apa iya, itu sudah siap. selimut dan sebagainya. Selimut juga demikian. Jadi family kit sampai kami ini kekurangan gudang. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Jadi kalau ya, Pak, dukungan dari BNPB, insya Allah kita dapat dukungan yang cukup baik, karena kita menjalin komunikasi yang baik dengan BNPB. Demikian juga dari dukungan dari pemerintah provinsi melalui BPD provinsi. Jadi setiap kita membutuhkan apa, kekurangan apa, selalu disupport. Betul sekali. Ya, ini dari provinsi ya Pak ya. Sementara peran organisasi masyarakat di sini dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Pamekasan sendiri? Jadi untuk sampai saat ini memang di tingkat Kabupaten Pamekasan belum ada bencana yang cukup menonjol. Ya. Alhamdulillahnya sampai saat ini belum ada. Ini tentu karena juga ada beberapa kegiatan modifikasi cuaca. Jadi kemarin tuh saya informasikan juga kepada masyarakat bahwa dari tanggal 22 Desember sampai tanggal 31 Desember itu dilakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah Provinsi Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Pamekasan. Jadi untuk mengatur curah hujan. Ya, jadi yang mendung yang cukup tebal diberikan garam kapur. Di sana. Jadi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada bencana yang cukup menonjol. Tetapi kalau peran masyarakat, kalau bicara bencana tahun lalu, tahun ini yang bulan April kemarin bencana banjir itu ada beberapa masyarakat yang memberikan bantuan berupa nasi bungkus kepada korban terdampak yang disalurkan melalui kami. Jadi itu sudah membuktikan bahwasannya ada peran masyarakat di situ. Betul sekali. Ya, betul. Untuk BMKG ini BMKG itu memberikan rilis tiap minggu, Mbak. Jadi tiap minggu cuacanya seperti apa. Di samping ada rilis harian dari BMKG. Sekarang pun juga masyarakat bisa mengakses informasi itu melalui informasi info BMKG di smartphone. Iya, betul sekali. Ya, tadi sudah dijelaskan ya tentang sarana prasarana yang tersedia untuk penanggulangan bencana alam. Tentu saja cukup banyak ya bantuan yang sudah masuk ke Kabupaten Pamekasan yang telah dijelaskan Bapak Dovir tadi. Nah, sekarang tentu saja setelah adanya prasarana tersebut, mungkin cara merawat ya Pak ya. Perawatannya. Iya, perawatannya ini bagaimana Pak? Ada tim khusus untuk ini? Jadi untuk peralatan tersebut kami memang sebagian ada yang dirawat melakukan tenaga sendiri, ada juga yang harus melalui teknisi. Iya, betul sekali. Jadi yang bisa kita rawat sendiri misalkan pembersihan alat potong chainsaw itu setelah pemotongan kita bersihkan. Tetapi untuk perawatan yang lebih detail mesin dan lain sebagainya itu kita serahkan kepada teknisi karena di kami ada biaya perawatan. Pasti ya Pak ya. Iya betul. Sementara untuk di Kabupaten Pamekasan sendiri bencana yang paling sering terjadi apa Pak selama ini di tahun 2024? Jadi untuk tahun ini sesuai dengan grafik di selama di tahun 2024. Jadi untuk dari bulan November sampai Januari ini karena di musim penghujan ini lebih banyak angin kencang. Angin puting beliung. Cuaca ekstrim ya. Jadi beberapa kejadian memang lebih banyak dominan di situ. Seperti terakhir itu di desa Konang Galis dan Bulai. Dan itu kerugian bisa berkisar berapa Pak kerugiannya? Kalau di total bisa di total karena yang terdampak itu ada 51 korban. 51 Jadi korban. itu ya mungkin
Korban orang apa rumah? Rumah. Okay. Jadi bervariatif, Mbak. Ada yang rusak ringan, ada yang rusak sedang. Tetapi intinya kami memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak berupa bantuan paket sembako, kemudian family kit, selimut, matras, dan juga ditambah bantuan material berupa asbes, semen, yang untuk itu bangunan begitu ya, Pak, yang ya? itu bukan dari kami sebetulnya. Untuk material itu dari dukungan dari pemerintah provinsi. Jadi kami minta ada kejadian kami laporkan sehingga kebutuhannya berupa ini yang belum bisa tercover, jadi mereka bantu itu aja. Iya. Nah, bagaimana cara menjalin kerjasama dengan lembaga internasional untuk penanggulangan bencana alam ini, Pak? Mungkin bisa dijabarkan? Untuk dengan lembaga internasional memang perlu ya memang. Nah, karena contohnya dulu dengan kejadian tsunami tahun 2004 itu kan lebih banyak dibantu oleh lembaga internasional. Betul sekali. Tapi untuk ya Kabupaten Pamekasan, karena begini, Mbak, jadi untuk bencana yang sifatnya masih bisa ditangani oleh pemerintah daerah ditangani. Kalau sudah lebih dari 3 hari, maka pemerintah pusat hadir di situ. Oh begitu. Ya, jadi BNPB itu baru bisa turun menangani bencana yang ada di daerah setelah 3 hari bencana itu berlangsung. Nah, jadi untuk yang sifatnya lembaga internasional memang perlu, tapi saat ini kami lebih banyak berkolaborasi, menjalin kerjasama, menjalin sinergitas dengan organisasi yang ada di pemerintah daerah, kemudian di Pamekasan, dan tentu juga kami membangun sinergitas untuk mendapat dukungan dari BPD provinsi dan BNPB. Iya, oke. Ini tentang pencegahan dan kesiapsiagaan, Bapak Zainal Mastuki. Ini mungkin ada upaya ya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana alam yang berada di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih pemirsa sekalian. Untuk mengatasi pencegahan bencana itu selain kita melaksanakan kegiatan yang telah saya sampaikan, sosialisasi itu, kita juga melaksanakan seperti normalisasi sungai, selokan, dan lain sebagainya. Juga ada penanaman pohon di area hulu, khususnya bencana banjir. Bagaimana untuk bisa mencegah terjadinya banjir di area perkotaan, kita melaksanakan kegiatan penanaman pohon di daerah hulu agar resapan air itu tidak langsung turun ke hilir gitu. Itu seperti itu yang sudah kami laksanakan bekerjasama dengan relawan-relawan dan instansi terkait. Itu Mbak Ira untuk sementara. Iya, dari beberapa kejadian yang sudah terjadi di Kabupaten Pamekasan sendiri pada tahun 2024 tadi telah dijabarkan, masih seputaran banjir saja dan tanah longsor ya Pak ya yang terjadi di daerah. Daerah utara itu lebih banyak potensi terjadinya tanah longsor. Nah, untuk tanah longsor sendiri ini cara mengantisipasinya apakah bekerja sama dengan dinas terkait juga untuk tanah longsor? Mungkin bisa dijelaskan Bapak Zainal? Baik Pak, jadi BPBD ini selaku OPD teknis ya, yang dikomandani ofisionya Pak Sekda. Ini komandonya Pak. Komandonya. Jadi kalau ada bencana komandonya. Iya. Ini tidak bisa lepas dari peran OPD lain. Betul sekali. Dinas teknis juga harus bersama-sama dengan BPD sesuai dengan tusi masing-masing. Jadi kalau longsor ranahnya mana, kita hanya support di tanggap daruratnya. Tanggap darurat, betul sekali. Jadi kalau ada tebing jalan longsor, kita support apakah dalam bentuk kerjasama dengan pihak desa, dengan dari kelurahan, kecamatan, kita support. Dari sisi apa, kita siapkan sak-sak. Ada bambu Pak. Bambu ya untuk menghalangi gitu ya, penghalang ya Pak ya. Untuk darurat saja sementara. Sementara. Untuk permanen nanti ada OPD teknis. Teknis. Gitu.
seperti itu WPR. Ya, WPR juga ya. WPR kan yang di jalan, Pak. Iya. Dia kan yang permanen. Kita itu, hanya sementara. Iya betul sekali. Ada longsor ya. Kemudian ada apa lagi? Pohon menghalangi jalan, kita support, potong. Walaupun itu ranahnya juga di OPD lain. Iya. Jadi selama tidak mengganggu fasilitas umum, masyarakat, kita support Pak di awal. Jadi kalau bahasanya kalau dinas kesehatan itu obat pertama P3K-nya Pak, ya, pengobatan per awal. Nah, itu yang kita support Pak. Iya, betul untuk sekali. yang selanjutnya silakan dinas-dinas terkait yang kita hanya memberikan hasil kaji cepatnya kita sampaikan kepada OPD teknis. Jadi ada lembarannya. Iya. Jadi gini-gini luasnya sekian, kemudian kita ukur tingginya berapa, kita sampaikan ke OPD teknis yang untuk dibuatkan permanen. Oke. Itu Pak. Ya. Baik kerabat, ini nampaknya sudah banyak yang masuk di channel YouTube kami. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada salam dari salam untuk Bapak Kalaksa. Senyumnya Pak mana Pak katanya. Oke, ini info Pak banjir biar real time, cara mengeceknya di mana ya Pak ya? Ini satu pertanyaan dari Bapak Random ya. Juga semangat buat Bapak semua, semoga di tahun ini tidak ada banjir lagi. Karena tadi sudah dijelaskan ya cara pencegahan untuk tidak terjadinya banjir dan juga tanah longsor tentunya ya Pak. Nah, sebentar sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan di sini. Tadi terkait longsor, bagaimana cara kita mengetahui akan terjadinya longsor Pak? Biasanya apa ada tanda-tanda khusus ya Pak ya? Nggak ada. Kalau tanda-tanda khusus Pak longsor. Jadi longsor itu sifatnya bukan menit ya Pak. Iya, bukan menit, detik kan. Jadi longsor ini berbahaya sekali. Kita mengetahui sebetulnya mitigasinya adalah bagaimana kita mengetahui kondisi struktur tanah tersebut. Apakah di lereng gunung? Kebanyakan kan di lereng-lereng gunung. Betul. Nah, jadi di situ sudah ada banyak yang gundul tidak? Itu bisa diketahui. Misalkan di situ sudah banyak pohon-pohon sudah tidak tertanam atau sudah mati. Kemudian lerengnya itu dengan struktur tanah yang lain itu tingginya cukup berbeda, maka bisa jadi di situ. Tetapi memang itu yang perlu memang kita waspadai karena sifatnya itu bukan hitungan menit ya, hitungan detik. Jadi jika sudah terjadi blast sudah, maka harus saya himbau juga masyarakat yang berada di sekitar lereng-lereng gunung ataupun daerah-daerah yang terjal itu untuk waspada dan segera melaporkan kepada kami karena biar kami bisa memberikan penanganan darurat. Betul sekali, pencegahan begitu ya, setidaknya warning ya Pak, atau enggak kita kasih tulisan. Jadi ya bisa banner berupa banner sehingga masyarakat tidak mendekat ke daerah itu. Betul sekali, iya betul sekali. Ya, terima kasih Bapak Dovir penjelasannya tentang longsor ya. Mungkin bisa diberikan penjelasan lagi Pak dari Bapak Agung Sulaiman ini. Terima kasih Bapak Agung Sulaiman sudah bergabung. Titik mana saja yang rawan bencana biar masyarakat lebih waspada. Mungkin bisa dijabarkan sekali lagi Pak. Titik mana saja yang rawan yang ada di Kabupaten Pamekasan ini maksudnya mungkin dari Bapak Agung Sulaiman. Silakan. Baik, tadi kalau longsor ya tadi kita sudah sampaikan bahwasanya lebih banyak di daerah yang dataran tinggi dengan kondisi yang terjal. Kemudian untuk daerah banjir ini ada di perkotaan, kemudian ada di Pademau. Perkotaan ini sudah sering langganan banjir ini Kelurahan Patemon, Gledek Anyar, Cungcangcang, Parteker, kemudian ada juga Baruambat Kota, Baruambat Timur, kemudian bergeser ke juga Laden, Jelma, Basar juga ya Pak ya. Basar ya. Pokok kemudian yang di Asta ini sebagian ada di situ, kemudian juga di Sumedang, ini kampungnya Pak Zainul, Lempar, kemudian di Pelangaan juga. Tapi di Pelangaan itu jarang ya Pak ya? Bukan jarang. Jadi
sebentar. Jadi itu hanya karena volume air yang banyak. Sementara kapasitas sungai kita memang berkurang karena adanya sedimentasi. Betul sekali. Tapi kalau untuk angin kencang kita tidak bisa menebak di mana, Pak. Iya, kalau angin kencang tidak bisa ditebak. Angin kencang, puting beliung. Betul sekali. Cuma kita berdasarkan historis saja yang biasa terdampak itu di mana. Kan untuk dari BMKG sendiri kan bisa mendeteksi untuk angin puting beliung sendiri ya, Pak ya. Bisa, tetapi itu kan hanya potensi. Potensi tetapi aja. Potensinya di sini. Iya, betul. Tetapi untuk kepastiannya kan kita tidak tahu. Karena Okay. kita kan berhadapan dengan alam ya. Iya, betul sekali. Berhadapan dengan alam yang pasti semua kuasa Allah Subhanahu wa taala ya, Pak Dovir ya. Oke, dari Bapak Randy, salam tangguh Bapak semua. Izin tanya. Tangguh. Iya, masih tetap tangguh ya. Semangat. Izin bertanya Bapak, apakah pada musim hujan ini tidak ada program pengerukan sungai di sepanjang Kali Semajit ya, Pak? Biar tidak terjadi luapan air. Ya, Bapak Randy mungkin ada di seputaran Sungai Kali Semajit ya, Bapak Randy. Terima kasih sudah bergabung. Ini bisa dijawab oleh tim kami, silakan. Jadi memang kita akui bahwasannya kita ini kondisi sungai ini sudah tidak sama seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Betul sekali. Karena sekarang ini sudah banyak sedimentasi, endapan yang memang memerlukan pengerukan. Betul sekali. Jadi untuk yang di Sungai Semajit, jadi begini, kami sampaikan bahwa dalam mitigasi ada dua, mitigasi struktural dan non struktural. Jadi mitigasi struktural itu berupa pengerukan sungai, normalisasi, itu biasanya diampu oleh dinas teknis, dinas PU ataupun PUSDA yang ada di Provinsi Jawa Timur, karena ini sungainya milik Pemprov ya. Iya. Untuk kami memang lebih banyak ke mitigasi non struktural, evakuasi, penanganan pertama pada saat banjir. Kalau melihat pertanyaan tadi, memang saat ini hanya ada beberapa pengerukan di daerah mana aja? Parteker dan di Gledek Anyar. Parteker sisi mana, Pak? Di belakang kelurahan sampai ke Cincang-Cang itu dilakukan oleh dinas PUPR. Kemudian juga di Gledek Anyar. Jadi memang yang daerah-daerah yang sering terjadi banjir. Iya. Jadi untuk pengerukan sendiri dari dinas PUPR ya? Untuk pengerukan yang masif belum ada. Jadi Semajit ini sekarang saya lihat belum ada masih. Belum ada ya. Jadi bertahap ya Pak Randy ya. Ya semoga tahun ini. Semoga tahun ini, iya. Dan itu pun dilakukan oleh dinas teknis. Dinas teknis, betul sekali. Iya. Dan ini dari Pak Randy tadi masalah pengerukan sudah terjawab ya Pak Randy. Kita bergeser ke Ibu Indah Permata. Ini pengen tahu Pak, saya pengen tahu tentang berapa banyak personel yang sudah disiapkan untuk penanggulangan bencana. Untuk jumlah personel kami dari BPBD sendiri ada 59. 59 kami personel. Jumlahnya 59 yang mana kalau dalam penanggulangan bencana itu semua saya perintahkan wajib ikut semua. Kemudian nanti ditambah dukungan dari TNI, Polri, relawan. Tentu ini berdasarkan kejadian bencana, Pak. Betul. Kalau misalkan skalanya masih bisa kita handle sendiri, masih kita bisa handle. Tapi alhamdulillah sampai saat ini koordinasi dan sinergitas antara kami dengan instansi lain ini cukup terjalin baik. Buktinya bahwa dalam rangka beberapa penanganan di bencana beberapa waktu yang lalu ini kita dibantu oleh TNI, Polri dan juga Tagana dan beberapa relawan. Iya. Ya, terima kasih Ibu Indah Permata. Kita ke Ibu Leli Puspita. Semangat semua untuk anggota PPBD yang ada di Kabupaten Pamekasan. Semoga kalau ada bencana lagi tidak ada korban jiwa baik dari masyarakat ataupun dari anggota BPBD sendiri. Terima kasih doanya. Saya nambahkan itu. Oh iya, korban jiwa. Korban jiwa. Jadi, ya Pak, silakan.
Kami kemarin itu memberikan, bukan kami ya, kami hanya fasilitator. Fasilitator, oke. Jadi kemarin korban yang terdampak bencana itu dapat bantuan dari pemerintah provinsi. Jadi dapat santunan dari PJ Gubernur. Jadi kemarin itu ada 2 korban meninggal dunia karena kebakaran lahan. Itu dapat santunan masing-masing 10 juta rupiah. Iya. Kemudian dari provinsi ya Pak ya? Iya. Kemudian ada santunan untuk korban yang terdampak angin kencang. Itu jumlahnya 5 orang. Oke, 5 orang angin kencang. 3 orang, sorry. 3 orang itu dapat santunan 5 juta. Jadi karena kami pemerintah kabupaten belum mampu, maka kami bantu fasilitasi ke pemerintah provinsi. Ya, tentunya kerjasama yang baik ya tentunya ini Pak ya. Iya. Setidaknya bisa meringankan beban mereka. Betul. Iya. Oke, ada tambahan lagi tentang ini bencana mungkin dari Bapak Zainal? Ya. Jadi seperti yang disampaikan saya di awal tadi, masalah bencana ini kan sudah yang ngatur Tuhan. Betul sekali Bapak. Cuma kita mengharapkan sesama stakeholder, OPD, masyarakat, mari kita bersama-sama mengurangi risiko bencana itu. Iya. Sesuai dengan masing-masing tusinya, masing-masing fungsi dan perannya masing-masing. Yang masyarakat yang tadi disampaikan Pak Kabid PK, jangan buang sampah sembarangan. Yang tandu ditanami lagi, ini nanti Pak KBP. Kemudian yang terkait dengan hal lain dari OPD lain juga bisa merespon Bu. Iya, sehingga kalau ada bencana walaupun kita ini efisiennya Asikda, kita harus satu komando. Iya, betul. Itu ya, sehingga bisa meminimalisir risiko bencana. Itu saja Bu, terima kasih. Iya. Sekarang bagaimana evaluasi kesiapsiagaan Pak yang ada di Kabupaten Pamekasan mengenai bencana alam ini? Evaluasinya. Evaluasi. Iya. Terima kasih untuk evaluasi setelah kita beberapa tahun melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah dari semua elemen yang ada di Kabupaten Pamekasan perannya cukup sangat penting. Sehingga di dalam rangka untuk tahun 2024 ini alhamdulillah bencana tidak terlalu terjadi yang sangat fatal di Kabupaten Pamekasan. Jadi alhamdulillah dari segi evaluasi kami sangat bangga terhadap ikut sertanya pentahelik, itu peran serta pentahelik, sehingga sama-sama kita bergerak dalam rangka mengurangi pencegahan bencana yang ada di Kabupaten Pamekasan. Saya juga menambahkan tadi sempat ada pertanyaan bahwasanya untuk mengetahui bencana banjir ya Pak ya. Iya betul. Karena bencana banjir itu terjadinya curah hujan yang tinggi di daerah hulu biasanya seperti di Pagantanan, Palengaan, itu ditambah di Propo, ditambah misalnya di kota juga hujan, ditambah lagi air laut itu lagi pasang, itu maka disitulah akan terjadi banjir khususnya di perkotaan. Bisa diprediksi akan terjadi banjir itu ketika ada ketinggian air di 3 dam, dam Samiran, dam Kelampar dan dam Pelumpungan itu di atas tinggi air 200. Jadi akumulatif secara keseluruhan itu di atas 200 itu, maka di Kota Pamekasan akan terjadi banjir yang disebabkan ada kegiatan 3 kejadian tadi itu. Jadi untuk itu kami biar masyarakat tahu sebelum itu terjadi sampai di kota,
kami akan turun ke bawah memberikan informasi itu dengan cara woro-woro kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang biasa terdampak di area banjir itu sudah mempersiapkan diri untuk mengurangi terjadi hal-hal yang bisa fatal gitu. Mungkin sekali. Itu Mbak Hera. Iya, mengenai posko bantuan yang tersedia di Kabupaten Pamekasan saat bencana alam ini, dan tentu saja tadi sudah sedikit dijabarkan ya Pak ya. Nah, untuk mengurangi resiko bencana sendiri, selain memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga himbauan-himbauan, mungkin ada trik lain ya Pak ya. Apakah tadi juga disinggung masalah kerja bakti juga ya Pak ya, disinggung masalah kerja bakti yang berkolaborasi dengan kecamatan, dengan kelurahan, dan juga dari RT mungkin ya Pak ya, kolaborasinya juga. Mungkin sedikit silahkan dijelaskan kembali Pak. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Siva ya, untuk cara bekerja sama mungkin dari bawah dulu mungkin ya Pak ya, bagaimana ini mungkin Pak? Ya, terima kasih. Untuk itu kami sudah banyak melaksanakan kegiatan. Banyak juga permintaan dari masyarakat dari bawah ya. Contohnya dari Karang Taruna Kelurahan Cungjancang. Betul. Itu sempat mengundang kami di dalam rangka memberikan sosialisasi bagaimana mencegah terjadinya banjir di area Kelurahan Cungjancang, khususnya di Kampung Jalan Sin Haji itu. Jadi kami memberikan sosialisasi di sana. Pada hakikatnya masyarakat itu diminta ikut peran serta di dalam rangka membersihkan area sungai, tidak membuang sampah sembarangan, baik ke sungai maupun ke saluran. Juga membersihkan saluran-saluran yang sudah banyak tertutup oleh sampah-sampah sembarangan. Jadi artinya peran serta masyarakat di dalam rangka menjaga kebersihan itu, khususnya membuang sampah sembarangan itu juga faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya banjir di tempat itu. Itu Bu Hera. Iya. Terima kasih Ibu Siva. Ini juga dari Ibu Eva Magdalena. Oh ya, Ibu Eva Magdalena, semoga di tahun ini tidak ada bencana apapun ya Pak ya di Kabupaten Pamekasan, dan semoga semakin ada kerjasama yang baik untuk OPD terkait. Ibu Nita Yulia, terima kasih atas bergabungnya. Mungkin ada kontak person Pak untuk menghubungi jika ada bencana alam darurat, kontak yang bisa dihubungi, silahkan Bapak untuk di-share. Jadi kami informasikan bahwa di kami itu ada kontak yang bisa diakses 24 jam. Jadi namanya ini Pusdalop BPBD Pamekasan dengan nomor HP 0812. Pelan-pelan Pak. Ya. 0812 88 00 00 62 47. Ini Pusdap. Iya. Jadi informasi pengaduan ya, segala macam bisa diinformasikan ke nomor ini. Baik telepon ataupun WA ya Pak ya. Telepon ataupun WA bisa diakses. Ya. Jadi sedikit menambahkan Pak. Jadi tadi disebutkan bahwa dalam rangka pengurangan risiko bencana, tentu mitigasi adalah langkah terbaiknya. Yang mana mitigasi itu ada perencanaannya, kemudian respon cepatnya, dan kemudian tidak kalah penting juga adalah pemulihan. Jadi dengan tiga yang tadi saya sebutkan itu salah satu langkah dalam rangka pengurangan risiko bencana. Betul. Jadi kalau mitigasi sebetulnya di BPBD ini tiga bidang yang tadi saya sebutkan di awal itu sudah mencakup keseluruhan itu ya Pak. Iya, betul sekali. Nah, untuk upaya pemulihan pasca bencana sendiri yang ada di Kabupaten Pamekasan, pemulihannya Pak. Jadi pemulihan bencana ya,
kalau misalkan bencana banjir, di situ kita ada pembersihan area gitu ya. Iya, pembersihan sampah material pasca banjir. Misalkan di sana ada sisa-sisa endapan lumpur dan lain sebagainya. Iya, betul sekali. Biasanya kami lakukan itu. Kemudian kalau ada kerusakan infrastruktur pascanya atau rumah-rumah rusak, ya tadi berupa bantuan material, kemudian makanan, kemudian selimut dan lain sebagainya, itu salah satu contohnya. Iya. Nah, pasca bencana ini cara memantaunya bagaimana, Pak? Pasca bencana, memantau dan juga cara mengevakuasi dampak bencana yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jadi kalau pasca bencana itu, Pak, di mana saat bencananya sudah selesai. Sudah selesai kan ya, Pak ya. Maka ada pemulihan itu. Begitu. Ya, jadi tidak perlu untuk lagi ya, Pak jadi, ya. Biasanya berapa lama dari hari H kejadian? Kalau berapa lama tergantung jenis bencananya. Tergantung jenis bencananya ya, Pak ya. Kalau hanya bencana yang tidak terlalu berat, ya tidak terlalu berat, mungkin 1 atau 2 hari selesai. Ya. Kalau Tetapi yang berat, kalau misalkan bencana itu dalam skala yang cukup besar, misalkan membutuhkan hunian, jadi hunian sementara, bahkan hunian tetap, itu bisa prosesnya cukup lama. Ya. Iya. Jadi misalkan contoh aja banjir bandang, untungnya di sini tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada ya, Pak ya. Mudah-mudahan dijauhkan. Itu perlu evakuasi. Contohnya sekarang saja di Trenggalek itu ada tanah gerak. Jadi beberapa masyarakat itu ditempatkan di hunian sementara, di penampungan, baru pemerintah akan membangun hunian sementara atau hunian tetapnya. Iya, betul. Ya, sebelum kita closing, ini juga ada satu ini yang masuk dari Mas Fayet ya. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk BPBD Pamekasan atas gerak cepatnya dalam menanggulangi bencana alam, di mana bantuan logistik yang diberikan sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Semoga dedikasi ini terus terjaga untuk melindungi dan menjaga masyarakat Kabupaten Pamekasan. Ya, apresiasi setinggi-tingginya untuk BPBD Kabupaten Pamekasan. Ini dari Mas Fayet. Dan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam program Talkshow kali ini bersama BPBD. Sebelum kita closing, mungkin kesimpulan silahkan dari Bapak Dovir atau Bapak Zainal. Baik. Ya, silahkan Bapak. Terima kasih. Saya hanya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwasannya dalam musim penghujan seperti sekarang ada beberapa potensi bencana yang mungkin terjadi. Maka dari itu perlunya menjaga kesiapsiagaan diri sendiri ataupun keluarga dan masyarakat sekitar. Bila mana terjadi kejadian bencana ataupun informasi awal, bisa langsung disampaikan ke nomor yang tadi sudah kami berikan, sehingga kami bisa mengambil langkah, baik itu dalam rangka pencegahannya ataupun langsung penanganan. Sehingga resiko bencana dapat kita kurangi, korban bisa kita kurangi, sehingga masyarakat bisa selamat dan tidak terjadi tidak terkena hal-hal yang diinginkan. Betul sekali. Ya, ada tambahan Bapak selaku kedaruratan dan logistik? Monggo Pak, jika ada tambahan silakan. Sudah, Bapak Masuki? Tidak ada. Oke. Baik, tentunya kita juga selaku masyarakat Pamekasan di sini, kita juga harus tetap menjaga alam kita ya Pak ya. Alam jaga kita. Jadi kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita. Betul sekali. Ya, salam tangguh untuk semuanya. Ya baik, kerabat realita, tentunya kita akhiri program Talkshow kali ini, dan perlu saya beritahukan kembali untuk Anda yang ingin untuk pengaduan, Anda bisa menghubungi di pusat pengaduan di 0812 88006247. Di sini ada tim dari BPBD yang akan cepat tanggap untuk menangani
bencana alam yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dan tentu saja dalam hal ini dari beberapa pemaparan tadi yang telah dipaparkan oleh Bapak Ahmad Taufir Rosidi selaku Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan dan juga Kabid KL Bapak Ahmad Zainullah dan juga Bapak Zainal Mastuki selaku Kepala Bidang Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan atau Kabid PK. Ini semoga saja dapat meningkatkan kesadaran kita dan kesiapsiagaan masyarakat Pamekasan dalam menghadapi bencana alam saat musim penghujan tentunya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya dan juga atas materinya sekali ini dan juga beberapa himbauan yang telah disampaikan oleh Bapak Dovir selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan. Saya Hera Rosita pamit undur diri kerabat. Terima kasih kebersamaannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.